Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Malam ini kita akan baca kisah Al-Ahnaf bin Qais, salah seorang pembesar dari Bani Tamim. Kata Ziyad bin Abihi, sesungguhnya Al-Ahnaf bin Qais mencapai derajat kemuliaan yang tidak terpengaruh dengan jabatan atau pemecatan. Maksudnya dia pegang jabatankah? Enggak pegang jabatankah? Dia tetap mulia, diagungkan oleh masyarakat di sekitarnya. Kata penulis, pada waktu itu Damaskus sedang mengalami musim semi yang begitu indah. Taman-taman dipenuhi dengan pepohonan yang hijau, tumbuh dengan lebat, tercium darinya wewangian yang khas. Istana Amirul Mukminin yang kala itu dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma sedang sibuk mengadakan persiapan untuk menyambut beberapa utusan yang datang. Sebelum salah seorang di antara utusan tersebut diperkenankan untuk menghadap khalifah, saudara perempuan khalifah yaitu Ummul Hakam binti Abi Sufyan mengambil tempat di belakang tirai untuk mendengarkan untayan hadis-hadis Rasulullah SAW di majelis khalifah, dan juga untuk menghibur diri dengan mendengarkan cerita-cerita unik, syair-syair yang menggugah perasaan dan hikmah yang begitu tinggi dari pembesar Amirul Mukminin. Bisa dicatat di situ ada pelajaran. Beginilah wanita di zaman dahulu bila kedatangan tamu. Wanita di zaman dahulu kalau kedatangan tamu ada di belakang tirai. Wanita di zaman salaf duduk di belakang tirai manakala ada tamu. Tidak seperti wanita-wanita kita di zaman sekarang yang kadang mereka ikut nimbrung di situ dengan tamu laki-laki. Ya, mungkin ketidakpahaman, mungkin karena keawaman, mungkin karena dulu di masa kecil orang tuanya kalau menerima tamu ya seperti itu. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu kita di zaman dulu kan begitu ya. Kalau datang tamu dengan maksud baik untuk memuliakan tamu, kadang istrinya pakaian lengkap, pakai jilbab, tapi di situ istri duduk sama suami, di sebelah sini tamu istri dan tamu suami. Sehingga mata itu bisa saling menatap meskipun bukan mahramnya. Istrinya si tuan rumah bisa melihat suami yang merupakan tamu. Istri yang tamu bisa natap suami yang tuan rumah. Kadang-kadang terkekeh-kekeh bersama. Cerita-cerita, ketawa-ketawa. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu jalan-jalan syaitan. Laki-laki dan perempuan bisa ikhtilat meskipun ada mahram di sebelahnya. Ya. Tidak ada bedanya misalnya kita jalan suami istri makan di restoran, terus satu meja kita berempat. Kita duduk sama istri kita. Di meja yang sama istri kita, suami orang berserta istrinya. Kita makan bersama. Belum lagi kadang-kadang kacaunya sebagian dari kita bercadar, nanti ketika makan buka cadarnya di depan suaminya orang. Padahal cadar itu adalah penutup dari pandangan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Ternyata manakala makan, diangkat cadarnya kemudian bertatap-tatapan dengan laki-laki yang bukan mahram, sehingga akhirnya cadar itu tidak berfungsi sebenarnya. Ya. Termasuk juga kadang misalnya si perempuan ngomong sama suaminya orang, ya kan Bi? Ya kan? Si suaminya goda-godain, si istrinya juga agak-agak
apa ya bahasa kita tuh, agak-agak gitulah. Ya, diajak bercanda dan dicandai oleh suaminya orang, keluar anunya apa ya? Apa bahasa? Ya, apanya? Iya, keluar ininya itu, lanjinya. Ya. Semua cari bahasa yang lebih enak tapi tidak dapat. Akhirnya keluar juga. Ya. Menggeliat-geliat dia dengan candaannya orang. Ya. Padahal kalau mau yang seharusnya adalah manakala kita ya kumpul dengan sepasang suami istri yang lain, ya istri sama istri, suami sama suami, tidak saling silang itu pembicaraannya, tidak berempat, tetapi dua arah terpisah. Kalau kita punya teman akrab, dia bawa istrinya juga, kita makan di sebuah restoran, kita satu meja dengan suaminya, dia satu meja dengan istrinya, dengan meja yang terpisah, tidak boleh di meja yang sama, gitu. Kita lihat bagaimana orang di zaman dahulu, seperti Ummul Hakam, anaknya sahabat Nabi yaitu Abu Sufyan. Kalau mau datang sahabat-sahabat Nabi, mau mengeluarkan hadis-hadis Nabi, mau mengajarkan, mau menceritakan kisah-kisah unik, dia duduk di balik tirai. Dan harusnya kita pun melestarikan sunnah yang sama. Kalau kita kedatangan tamu, maka kita ajarkan istri kita, oh dia di dalam ruang dapur. Datang teman kita, silakan masuk. Ya ummunya di dalam. Ummunya suruh pergi ke dapur. Jadi ummu sama ummu duduk di dapur. Kita sama suaminya duduk di ruang tamu. Begitu. Kalau mau nanti antar minum, istri kita yang datang. Kita yang nyambut minumnya. Terus kita antar ke ruang tamu. Seperti itu. Ya. Ummul Hakam binti Abu Sufyan adalah seorang wanita yang memiliki otak yang cerdas, cita-cita yang tinggi, berorientasi kepada hal positif. Dia tahu bahwa saudara laki-lakinya hanya memperkenankan seseorang untuk masuk ke istananya sesuai dengan derajat mereka. Yang diutamakan adalah sahabat Rasul, kemudian para pembesar tabi'in, kemudian para ulama yang lain. Tapi Ummul Hakam binti Abu Sufyan melihat bahwa sang khalifah menyambut utusan pertama dengan sambutan yang kurang berkenan. Dia mendengar bahwa saudaranya ini, si khalifah, berkata, demi Allah wahai Ahnaf, tidak pernah terbayang kejadian dalam perang Siffin di benakku sesaat pun, kecuali rasa benci dan dendam muncul dalam hatiku. Sepertinya terbawa nanti sampai mati. Saat aku ingat kecenderunganmu untuk tidak berada di pihakku, dan kamu malah berada di sisinya Ali, membela Ali. Kemudian lelaki tersebut segera menjawab, demi Allah wahai Muawiyah, sesungguhnya perasaan kebencianmu terhadapmu, sesungguhnya perasaan kebencian terhadapmu itu senantiasa mengakar dalam hati kami. Pedang-pedang yang kami pakai untuk berperang masih berada dalam genggaman kami. Kalau kamu mau perang, kamu datang sejauh 1 hasta, kami akan dekati lebih dari itu. Kalau kamu mau perang dengan berjalan kaki, kami datang dengan berlari. Kami nggak takut. Demi Allah, kami tidak pernah berminat dengan segala pemberianmu atau gentar untuk bermusuhan denganmu. Tapi kami kesini, kedatangan kami adalah untuk berdamai, mempersatukan kembali perpecahan kita dan kaum muslimin pada umumnya. Masih ingat kisah yang minggu lalu? Kisahnya siapa? Abul Aliyah. Masih ingat gak? Waktu di perang Muawiyah lawan Ali, apa yang terjadi pada Abul Aliyah? Dia bilang begini, yang sini takbir, sana takbir. Yang sini tahlil, sini tahlil. Ini yang mana yang kafir? Apa yang dilakukan? Pulang. Sedangkan Ahnaf
termasuk yang berijtihad untuk berada sebagai barisan pembela Ali. Dan kali ini dia datang kepada Muawiyah untuk berdamai. Tapi Muawiyah masih mengungkit bahwa peperangan itu menyisakan dendam yang kalau tidak diselesaikan itu bisa dibawa sampai mati. Saya katakan, pelajaran bagi kita, memang sesuatu yang manusiawi. Kalau kita punya kebencian lalu tidak pernah tersampaikan, tidak pernah terselesaikan. Ya. Dan masalah itu juga kadang-kadang ada yang disimpan sampai mati, itu kadang lebih baik ketimbang diungkapkan. Tapi begini teman-teman, kalau kita punya masalah sama orang, jangan menunggu sampai sebulan, 2 bulan, akhirnya setahun, 2 tahun lalu kita komunikasikan. Kalau sudah menguap basi, mau dikorek lagi, itu ibarat luka, sudah kering korengnya, dikorek lagi, berdarah lagi. Jadi mendingan berdarah-darah dari awal begitu. Ya. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk lama, ya. Akhirnya kadang-kadang kita pikir, ya sudahlah. Mau diomongin sekarang juga sudah lewat jauh lama. Mau diomongin lagi nanti takutnya berdarah kembali. Ya. Sementara nunggu sampai mati, ya sudah, masalahnya itu akan terbawa terus sampai mati. Ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah sedari awal kalau memang bisa menyelesaikan masalah itu lebih dini, itu lebih bagus. Selanjutnya, kemudian laki-laki itu berbalik pergi. Mendengar itu semua, Ummul Hakam menyingkap ujung tirai untuk melihat siapa yang telah membalas khalifah kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat. Dia lihat seorang laki-laki pendek, kurus, botak, giginya berantakan, dagunya miring, mata cekung, bengkok kaki, dan tidak ditemukan satu cacat pun pada diri manusia, melainkan dia punya cacat-cacat itu. Ya. Perlu diketahui kenapa dia dinamakan Al-Ahnaf, karena Al-Ahnaf ini sebagai julukan untuk dirinya karena kakinya bengkok. Tapi nama aslinya sebenarnya bukan Al-Ahnaf. Ya. Nama aslinya adalah Ad-Dhahhak. Itu nama aslinya. Ummul Hakam menoleh kepada khalifah, kakaknya sendiri. Wahai Amirul Mukminin, siapa orang yang tadi mengancam dan menakut-nakutimu di dalam rumahmu sendiri? Maka Khalifah Muawiyah mengatakan, dia itu adalah laki-laki yang kalau dia marah, maka 1000 orang Bani Tamim ikut marah. Padahal mereka nggak tahu kenapa laki-laki itu marah. Laki-laki itu dinamakan Al-Ahnaf bin Qais, pemimpin Bani Tamim dan pahlawan bangsa Arab. Bagaimana kisah awalnya? Pada tahun ketiga sebelum Hijriyah, Qais bin Muawiyah As-Sa'di dikaruniai seorang anak bernama Ad-Dhahhak. Tapi orang-orang pada waktu itu lebih sering memanggilnya dengan nama Al-Ahnaf karena kakinya bengkok. Sehingga julukan itulah yang lebih terkenal daripada nama aslinya. Orang tua Al-Ahnaf bukan orang yang punya derajat tinggi. Bukan orang yang paling juga rendah derajatnya. Dia menengah, lahir di sebelah barat negeri Yamamah yang merupakan bagian dari tanah Najd. Pemuda ini tumbuh dan berkembang dalam keadaan yatim karena bapaknya terbunuh saat dia masih kecil dan masih belum bisa jalan. Cahaya Islam memenuhi hatinya saat dia masih muda dan belum tumbuh kumisnya. Beberapa tahun sebelum wafat, Nabi pernah mengutus seorang dai dari sahabat beliau untuk menyeru kaum Al-Ahnaf bin Qais memeluk agama Islam. Suatu waktu, dai tersebut berkumpul di tengah masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman serta memeluk agama Islam. Orang-orang diam membisu. Mereka saling melemparkan pandangan satu sama lain karena bingung mau jawab apa. Diajak masuk Islam bingung mau ngapain. Maka bangkitlah Al-Ahnaf yang kebetulan itu ada di tengah mereka waktu kumisnya belum tumbuh. Antum bayangkan lah ya, ini kampung Ibadur Rahman. Di situ ada anak tahfiz, ada sebuah masalah besar. Orang dewasa di kampung ini semuanya diam, anak tahfiz yang nyeletuk, yang belum ada kumisnya. Kira-kira berapa umurnya nih? Ya 9 tahun lah, anggaplah begitu. Apa dia bilang?
Wahai kaum, kenapa kalian ragu yang begitu mendalam? Kaki kalian melangkah maju sedangkan kaki yang lain beranjak mundur. Demi Allah, sesungguhnya utusan yang ada di tengah kalian ini utusan yang baik. Dia menyeru kalian agar memiliki akhlak yang terpuji, melarang kalian dari perbuatan tercela. Demi Allah, kita tidak pernah mendengar perkataan yang muncul darinya kecuali hanya yang baik. Ikutilah ajakannya, ikutilah dakwahnya. Niscaya kalian akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Maka masuklah orang-orang tersebut ke dalam agama Islam, termasuk si anak muda yang bernama Ahnaf ini. Kemudian para pembesar kaum tersebut datang sebagai utusan kepada Rasul, tetapi Ahnaf qadarullah tidak menyertai mereka karena usianya ketika itu masih dini, sehingga dia terhalang untuk mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat. Walaupun demikian, dia tetap mendapatkan ridho dari Rasul SAW berkat doa-doa beliau untuknya. Ya, ini kurang lebih seperti Najasyi, yaitu hidup satu zaman dengan Nabi tapi tidak bertemu muka dengan Nabi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang sahabat. Nah, karena sahabat Nabi harus pernah tatap muka dengan Nabi meskipun matanya tidak lihat Nabi. Siapa yang saya maksud? Dia seorang sahabat Nabi, pernah tatap muka dengan Nabi meskipun matanya nggak lihat Nabi. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia apa? Buta. Tapi wajahnya ketemu wajah Nabi. Meskipun matanya nggak tahu wajah Nabi seperti apa. Nah. Ahnaf pernah cerita, di saat aku sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah pada zaman Khalifah Umar, ada laki-laki yang aku kenal wajahnya datang menemuiku. Dia memegang tanganku sambil berkata, maukah kamu kuberikan berita gembira? Ku jawab, kenapa tidak? Dia berkata, kamu ingat gak di mana Rasul pernah mengutusku di tengah kaummu untuk mengajak masuk Islam? Lalu aku mengajak mereka masuk Islam. Aku seru mereka agar menjadi pemeluknya. Tapi mereka nggak ngomong apa-apa. Lalu engkau yang mengatakan sesuatu di tengah-tengah mereka. Waktu itu orang-orang tuanya diam semua, sedangkan kamu sendiri anak-anak yang bicara. Kamu ingat waktu itu? Ku jawab, ya ingatlah. Nah, dia berkata, ketahuilah, setelah aku pulang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang terjadi ketika itu, kamu ngomong begini dan begitu. Ku katakan kepada beliau ceritanya, maka beliau pun berdoa, Allahumma ghfir lil Ahnaf. Ya Allah, ampunilah Ahnaf. Setelah itu Al-Ahnaf berkata, tidak ada sesuatu pun yang aku sangat dambakan pada hari kiamat melebihi doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hanya saja, ya, kita lihat di catatan kaki doa atau kisah Nabi mendoakan Ahnaf ini meskipun tidak bertemu langsung, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir dan juga As-Saghir, Al-Kabir was-Saghir. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim Ahmad At-Tabrani dan dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Di saat Rasulullah SAW meninggal dunia, ini cerita yang lain. Di saat Rasul SAW meninggal dunia dan Musailimah Al-Kadzab muncul kepada manusia dengan berita bohong kenabiannya, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya keluar dari Islam karena ajakannya, berangkatlah Al-Ahnaf bersama pamannya Mutasyammas untuk menemui Musailimah dan pengen tahu wahyunya. Ya. Tadi jujur saya cari di YouTube, ya, dan saya dapati ada versi kartunnya dan saya ketawa sendiri nontonnya. Ya. Soalnya riwayat-riwayat atau wahyu-wahyu yang dibawakan oleh Musailimah Al-Kadzab itu, ya, bercerita tentang kodok katak gitu. Ya, jauh sekali dibandingkan dengan Al-Quran yang Nabi SAW bawa. Ya. Nah, setelah mendengarkan, ya, mereka berdua meninggalkan Musailimah. Maka Mutasyammas berkata, Ahnaf, bagaimana pandanganmu tentang si Musailimah itu? Kita sudah dengar wahyunya gitu loh. Maka Ahnaf berkata, aku tidak melihatnya kecuali orang sesat, bodoh, berbohong lagi kepada Allah dan manusia. Ya, ini kecil-kecil
sense-nya itu sudah main gitu. Ya, kalau bahasa kita zaman sekarang, kemampuan literasinya sudah bagus. Karena bisa membedakan mana kalam-kalam yang nggak penting, ya kan? Mana perkataan-perkataan yang nggak bermanfaat. Yang bisa dia bedakan antara wahyu dengan perkataan pribadi. Ya, saya katakan ini pelajaran bagi kita. Kita kalau orang dewasa juga harus punya sense yang sama. Mana pembicaraan manfaat, mana tidak. Kita ngumpul sama temen, omongannya gak ada manfaatnya. Omongannya ngalur ngidul, dari mobil jadi motor, jadi panah, jadi jalan-jalan, jadi lantur-lantur sana sini. Yang kita duduk kayaknya gak ada pahalanya. Saya nggak tahu juga nggak dibilang bodoh. Saya tahu pembicaranya juga nggak dibilang pintar. Ya, harus punya sense yang seperti itu. Sebagaimana Ahnaf ini, kecil-kecil dia paham. Maka pamannya mencandainya. Ya, kamu gak khawatir? Kuadukan kamu nanti kepada si Musailimah itu bahwa kamu telah mendustakannya. Maka ya, ini dicandai ya. Kalau bahasa kita gini, kuadoin kamu ya. Apa bahasa Balikpapan? Ku kasih tahu kamu nanti, ya kan? Ke si Musailimah itu. Maka Ahnaf berkata, jika kamu adukan saya, jika paman adukan saya ke Musailimah, dan saya datang ke situ, saya akan minta paman untuk bersumpah di sisinya bahwa paman juga tidak mendustakannya sebagaimana aku mendustakannya. Ayo. Paham maksudnya? Paham nggak teman-teman? Ya. Kalau bahasa bebasnya kita, kamu percaya nggak sama si Musailimah? Ah, percaya apa, orang bego begitu? Nggak bisa dipercaya, bahasanya aja kodok katak apa, gitu kan? Maka dicandailah, kamu kasih tahu ya sama si Musailimah. Maka Ana bilang, ya kalau nanti dikasih tahu, pas nanti dia marahin saya atau dia mau hukum saya akan bilang, ini paman coba tanyain, dia percaya nggak sama kamu, begitu maksudnya. Ya, karena apa? Ya sama-sama nggak percaya, begitu. Maka keduanya tertawa dan tetap komitmen dalam keislaman mereka. Tidaklah mengherankan jika Anda berdecak kagum dengan keteguhan sikap yang diambil oleh Ahnaf ketika menghadapi beberapa perkara yang begitu besar resikonya. Padahal usianya dini. Kekaguman Anda ini akan berangsur-angsur sirna. Kekaguman Anda ini akan berangsur-angsur sirna kalau Anda tahu bahwasanya pemuda Bani Tamim ini adalah seseorang yang sebenarnya memiliki kelangkaan dalam kepekaan perasaannya yang begitu kuat, ketajaman otaknya, kelurusan pandangannya, dan kejernihan fitrahnya. Sejak kecil dia telah aktif duduk bersama para pembesar kaumnya, menghadiri pertemuan-pertemuan dan menimba ilmu dari para pembesar mereka. Nih, teman-teman catat dekat situ. Apa ya mau saya bilang ini? Dudukkan anak-anak dari kecil di majelis orang dewasa. Teman-teman ada nggak yang nonton video kami Real Islam for Millennial yang judulnya Rahasia 21 tahun punya brand nasional? Siapa yang nonton? Cuman 1, 2. Coba nonton. Anak-anak kalau biasa duduk di majelis orang dewasa, itu kedewasaannya tumbuh. Pola pikirnya tumbuh. Maka kalau ada kajian bapak-bapak, itu paling bagus anak-anak duduk seperti adik-adik di belakang itu. Semoga kalian semua nanti jadi ustadz-ustadz nanti insya Allah. Ada pun yang lari-lari di luar, ya sudah. Mereka nggak terlalu berkembang. Ya, dia bilang waktu saya SMP, saya paling suka duduk dengan bapak-bapak. Kalau mereka punya usaha, semakin saya tempelin. Karena semakin menambah pengetahuan dan menambah ini kesenangan. Jadi di usia 20 mungkin dia sudah nikah. Sekarang usia 21 sudah punya anak. Sudah punya brand nasional. Dan ini terbukti dari zaman dahulu. Kita lihat ini. Al-Ahnaf bin Qais. Kenapa dia punya kecerdasan yang luar biasa? Karena memang sedari kecil dia biasa duduk-duduk sama orang-orang dewasa. Sahabat-sahabat Nabi kan jumlahnya banyak, ribuan.
Tapi yang menjadi pembesar-pembesar setelah Nabi wafat, setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali wafat, siapa yang naik? Maksudnya siapa yang dijadikan rujukan dalam keilmuan? Yang notabene dulunya adalah anak-anak kecil. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib sendiri, sepupu Nabi yang remaja. Ya kan? Karena memang mereka terbiasa duduk di majelis orang dewasa, itu pola pikirnya juga lebih dewasa. Kalau anak-anak ketemu anak-anak masih main-main, lari-lari, kemudian main handphone, ya ganti-gantian main handphone, game di luar, bapaknya pengajian. Dibandingkan dengan yang bapaknya duduk, anaknya duduk di dekatnya, itu akan beda nanti anaknya. Ya. Maka pelajaran bagi kita, kalau teman-teman punya anak dan dibawa pergi pengajian, dudukkan dia bersama antum. Kadang-kadang kita perlu untuk ngasih dia reward, kasih janji gitu. Kalau nanti pengajian, kalau nanti sudah selesai, nanti kita beli anu, nanti kita makan di anu. Kadang-kadang perlu begitu. Dia menceritakan, kami sering datang di majelis ilmu Qais bin Asim al-Minqari. Catatan kaki, dia adalah seorang pemimpin dan pembesar Arab. Dia pernah menjadi pemimpin pada kaumnya pada zaman jahiliyah dan mengharamkan khamr atas dirinya. Dia masuk Islam di tangan Rasul SAW. Kami datang ke majelis ilmu milik Al-Qasim bin Asim untuk mempelajari sifat lemah lembut darinya. Sebagaimana kami juga sering hadir di majelis ilmu para ulama untuk mempelajari ilmu dari mereka. Dikatakan kepadanya suatu kali, apa bukti sifat murah hati Qais bin Asim? Maka dia pun berkata, suatu hari aku, kata Ahnaf, aku mendatanginya, aku lihat dia sedang duduk memeluk lutut di teras rumahnya. Dia sedang bicara bersama kaumnya. Kemudian aku ucapkan salam kepadanya dan aku duduk bersamanya. Tidak lama kemudian kami mendengar suara gaduh dan kami lihat ternyata ada seorang pemuda yang didatangkan kepadanya dengan tangan dibelenggu, dengan tangan yang terbelenggu diikat pada pundaknya dan seorang lagi yang sudah mati. Maka didatangkan kepadanya, ini keponakanmu, dia membunuh anakmu. Maksudnya anaknya Qais. Demi Allah dia tidak merubah posisi duduknya dan tidak juga menghentikan ucapannya. Kemudian dia menoleh ke arah keponakannya tersebut dan berkata, wahai anak saudaraku, kamu telah membunuh anak pamanmu. Padahal anaknya sendiri itu yang dimaksud. Sehingga kamu telah memutus silaturahim dengannya dan melesatkan panah kepada dirimu sendiri. Kemudian dia berkata kepada anak laki-lakinya yang lain, anakku, berdirilah. Lepaskan belenggu tangan yang mengikat anak pamanmu ini. Kuburkan saudaramu. Berikan kepada ibunya 100 ekor unta sebagai denda atas terbunuhnya anaknya. Karena sesungguhnya dia adalah orang yang terasing. Ini cerita Al-Ahnaf bin Qais, tapi kita tinggalkan saja karena Qais bin Asim bukan senter dari cerita yang ada di bab ini. Kita lanjutkan. Ahnaf bin Qais memiliki kesempatan untuk menimba ilmu langsung dari para sahabat yang agung. Puncaknya saat belajar dari Umar bin Khattab. Dia sering ikut dalam majelis-majelisnya, mendengarkan untayan nasihatnya, memperhatikan kata-kata hikmahnya. Dia termasuk murid yang paling cerdas dan menjadi kebanggaan madrasah Umariyah. Dan orang yang paling berpengaruh dengan gurunya yang tiada bandingannya. Dikatakan kepadanya suatu kali, apa yang menyebabkan Anda ini dianugerahi kesantunan dan hikmah? Maka Ahnaf mengatakan, ada beberapa kalimat yang aku dengar dari Umar bin Khattab, di mana Umar pernah berkata, ini langsung menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa yang senang bersenda gurau, maka nanti akan dilecehkan. Siapa yang banyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, kurang rasa malunya. Siapa yang kurang rasa malunya, sedikit waroknya. Siapa yang sedikit waroknya, mati hatinya. Ini pelajaran yang luar biasa, teman-teman. Kita lihat ya.
Siapa yang terlalu banyak bercanda, maka dia akan dilecehkan. Contoh, saya tidak punya contoh yang lebih pas kecuali ini. Kalau ada ustadz canda terus, pasti muridnya nggak hormat sama dia. Seorang ustadz, seorang guru tidak punya keseriusan, canda terus, biasanya murid-muridnya kurang rasa hormatnya. Siapa yang suka melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan itu. Contoh, antum itu suka ngebanyol. Pasti orang akan kenal dengan antum bahwa antum orangnya suka berkelakar. Ya, kadang-kadang ketika antum mau serius, orang tanya begini, antum ini lagi serius kah? Apa gimana? Sambet jangan-jangan. Iya enggak? Kan ada orang nih, dia tuh suka lucu. Apa-apa dilucuinya. Suatu hari dia mau ngomong serius, orang menanggapi dia serius apa malah ketawa? Hah? Malah ketawa biasanya. Malah ditanyain, kamu ini serius atau apa nih? Ada orang yang suka canda dan candanya tuh kadang-kadang dusta. Canda-canda yang suka bohong-bohong gitu loh. Tapi bohong, yang suka gitu-gitu loh. Ya, tapi bohong, ngomongnya tapi bohong, tapi bohong. Besok-besok orang mau ngomong ketika dia mau ngomong serius dan jujur, orang nanya dulu, kamu bohong atau jujur? Lanjut. Al-Ahnaf merupakan salah seorang ulama Arab yang karena sifat sabarnya dia dijadikan permisalan. Sifat sabarnya terukir di saat Amr ibn Al-Ahtam atau Ahtam mendorong salah seorang lelaki untuk menghinanya dengan hinaan yang begitu pedas dan menyakitkan perasaan. Tetapi Al-Ahnaf mengambil sikap diam 1000 bahasa. Ketika laki-laki itu mengetahui bahwa Al-Ahnaf tidak berkenan membalas hinaannya, bahkan tidak mempedulikannya, dia meletakkan ibu jarinya di mulutnya dan mulai menggigitnya. Dan dia berkata, sedihnya diriku, demi Allah tidak ada yang menghalangi dirinya untuk membalas cacianku kecuali kehinaanku di matanya. Ini pelajaran bagi kita juga. Tidak perlu meladeni orang-orang yang sebenarnya ya secara keilmuan, secara derajat pada hal-hal tertentu sebenarnya dia di bawah kita. Tidak perlu meladeni. Ya. Misalnya antum di kantor, ya, kemudian ngobrol sama teman, antum suka ditanya-tanyai, antum ngomong tentang sunnah, begitu kan? Lalu ada teman antum yang dia ngaji nggak bisa, ngerokok, sholatnya bolong-bolong, sama perempuan lanjut juga. Antum melihat dari semua faktor-faktor ini, antum letakkan dia di bawah antum. Siapa yang lebih mulia? Orang sholat 5 waktu atau yang tidak sholat 5 waktu? Yang sholat 5 waktu. Lalu ketika antum lagi ngomong sunnah, sunnahnya itu gini, dia ngelecehkan antum. Sunnah, muyak. Apa-apa semua sunnah. Bosan juga dengarnya. Apa sih kamu ini? Aliranmu aja yang baru gitu. Antum di kata-katanya pokoknya nggak enak didengar gitu. Tips paling bagus adalah tipsnya Imam Syafi'i, yaitu diam dari orang jahil. Sebagaimana juga yang kita baca di sini bahwa Al-Ahnaf dihina oleh orang yang rendah, dia ambil sikap diam dan tidak diladeni. Orangnya kemudian malah bilang begini, duh sedihnya si Ahnaf ini nggak balas saya karena dia anggap memang saya ini lebih rendah darinya. Ya. Jadi ketika antum mengalami hal-hal seperti itu, sikap yang bagus adalah disenyumi aja. Senyumi aja. Sama juga misalnya teman-teman lagi kumpul dengan keluarga gitu kan. Ada acara keluarga, kemudian kumpul sepupu-sepupu yang perempuan-perempuan yang nggak berjilbab, sepupu-sepupu kita yang masih awam, yang ngerokok gitu. Kemudian kita datang dengan jenggot gitu kan.
Terus kalimat-kalimatnya nggak ngenakin gitu. Kambing datang. Ini waduh, orang-orangan sawah datang. Ya kan? Habib, gimana bro? Pokoknya kalimatnya gak enak didengar. Paling bagus adalah senyumin aja. Jangan sekali-kali antum tersinggung lalu bereaksi. Karena insya Allah justru semakin menjatuhkan harga diri. Imam Syafi'i bilang, saya kalau debat lawan orang jahil, saya sering kalah. Karena saya berdebat, saya pakai ilmu, dia pakai nafsu. Dan seringkali memang di dalam agama ini, kalau debat antara ilmu dengan nafsu, orang awam yang gak ngerti apa-apa lebih memenangkan si nafsu. Karena lebih masuk logika itu kadang-kadang nafsu. Ya, kadang-kadang. Contoh mudah riba. Ada orang ngutangin kita. Kita bilang sama dia, nanti kalau ada kelebihan nanti aku tambahinnya. Sebenarnya kan riba tuh. Karena menjanjikan kelebihan dari awal. Kita bilang riba, orang yang pakai logika, yang pakai nafsu dia bilang, kenapa sih diriba-ribakan? Orang ikhlas aja loh. Dia kan ngasihnya juga nggak dipaksa. Mana bisa kita bilang itu riba? Orang awam yang nggak ngerti apa-apa dengar kalimat begitu, mana yang betul kira-kira? Kita atau mereka yang menentang itu riba? Seolah-olah yang menentang riba itu yang benar. Ya, jadi lawan orang bodoh itu diam aja, ketawa aja, senyum-senyum aja. Nah, suatu hari Al-Ahnaf berjalan menyendiri di ujung kota Basrah. Lalu dia melihat seorang laki-laki yang begitu gencar mencela dan memaki dirinya. Terucap darinya kata-kata kasar yang menyakitkan hati, tapi dia diam saja dan berjalan tanpa peduli. Di saat keduanya dekat dengan kerumunan orang, Al-Ahnaf menoleh ke arah laki-laki tersebut dan berkata, "Wahai anak saudaraku, jikalau masih tersisa ucapan yang akan engkau keluarkan, ucapkanlah sekarang. Sesungguhnya jikalau sampai kaumku mendengar apa yang kamu ucapkan tadi, saya khawatir kamu tertimpa bahaya." Al-Ahnaf merupakan seorang yang ahli ibadah, ahli puasa, istiqomah, tidak merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Di saat malam telah gelap, dia menghidupkan lenteranya dan meletakkannya di dekatnya. Lalu dia berdiri sholat di mihrabnya. Dia selalu merasa takut hingga menangis dengan tangisannya yang menyayat hati jikalau dia ingat dengan azab Allah. Di saat dia merenungi dosa-dosanya atau tergambar dalam pelupuk matanya bayangan akan aibnya, dia mendekatkan jarinya ke dekat lentera tersebut dan berkata, "Rasakan wahai Al-Ahnaf, apa yang mendorongmu sehingga engkau berani melakukan itu? Celaka kamu Ahnaf. Jika engkau tidak kuat menahan panasnya api lentera ini, maka bagaimana kamu bisa menahan gejolak api neraka? Mampukah kamu menahan dan sabar terhadapnya? Ya Allah, jika engkau berkenan mengampuniku, maka sesungguhnya engkaulah zat yang berhak atas itu. Dan jikalau engkau menyiksaku, maka sesungguhnya aku memang pantas untuk mendapatkan siksaan itu." Semoga Allah meridhoi Al-Ahnaf bin Qais. Dialah salah seorang yang mengagumkan pada zamannya dan perumpamaan yang begitu unik untuk sekalian manusia. Kita sekarang berada di awal-awal pemerintahan Al-Faruq, Umar bin Khattab. Semoga Allah membaguskan wajahnya. Ada orang yang terkenal dengan keberanian dan kemuliaannya, yaitu kaum Al-Ahnaf bin Qais dari Bani Tamim. Mereka menunggangi kuda-kuda sambil membawa pedang yang tipis dan tajam, berangkat dari rumah-rumah mereka di Al-Ahsa dan Najd menuju ke arah Basrah. Mereka ingin menggabungkan diri bersama pasukan kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan Utbah bin Ghazwan. Teman-teman masih ingat yang ikut kajian sahabat Nabi? Utbah bin Ghazwan, baru kita baca profilnya minggu lalu. Mereka ingin berkumpul di bawah kepemimpinan Utbah untuk berjihad di jalan Allah melawan orang Persia dengan mengharapkan kebaikan pahala di sisi Allah. Dan di antara mereka ada pemuda yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Ada pelajaran untuk kita tentang beramal karena Allah. Orang-orang di zaman dahulu mereka ingin berjihad
yang mereka kejar adalah wajah Allah. Hendaknya kita pun di zaman sekarang demikian. Apa tujuan kita hadir di majelis ilmu? Jawabannya harus pertama karena Allah. Bukan karena ingin ilmu itu sendiri, tapi ingin cari pahala dulu. Sehingga nanti akhirnya meskipun nggak ngerti, meskipun dari 100% pelajaran yang datang selama durasi 40 menit, kita dapatnya cuma misalnya 40%, setidaknya itu kita timba dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, itu sudah menjadi pahala. Sehingga nanti itu akan mengikis sedikit kekecewaan manakala kita belajar kepada seorang ustadz, lalu kita pulang dan berkata, aku tidak terlalu mengerti. Yang penting nomor satu apa tadi? Pahala dulu dari Allah. Alhamdulillah kalau kemudian apa yang dijelaskan dipahami. Ya mungkin saya bisa bilang, kalau ada orang pulang dari kajian, kemudian dia mengeluh terus, aku tidak suka, nggak paham, ustadz itu tidak enak ngomongnya. Mungkin niat karena Allahnya kurang, mungkin karena niat ikhlasnya yang kurang. Kita duduk semata-mata saja sudah dapat pahala kok. Ya, mungkin nanti seterusnya kalau kurang paham berarti duduknya harus agak depan. Supaya dapat depan, maka datangnya juga lebih awal. Karena kalau datangnya terlambat, lalu mau di depan, terus tabek, orang dipisahkan gitu pundak dan pundak, ya nanti mengganggu majelis. Nah, pada suatu hari, Utbah bin Ghazwan mendapatkan surat dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memerintahkannya untuk mengirimkan 10 orang terbaik dari pasukannya dan yang paling berpengalaman dan peperangan, agar sebagian di antara mereka menjelaskan keadaan para tentara dan memberikan banyak sumbangsi ide dan pengalaman. Kemudian Utbah menjelaskan urusan tersebut dan dia menyiapkan 10 orang pilihan, di antaranya adalah yang kita sedang baca profilnya, yaitu Ahnaf bin Qais. Maka mereka menuju Madinah. Para utusan tersebut berdiri menghadap Amirul Mukminin. Kemudian sang khalifah menyambut mereka. Lalu mereka merapatkan duduk mereka agar lebih dekat dengan sang khalifah. Kemudian khalifah bertanya tentang kebutuhan mereka dan kebutuhan masyarakat umum. Bangkitlah mereka sembali berkata, adapun tentang masyarakat umum, sungguh engkaulah pemimpin mereka dan engkau yang lebih berhak atas itu. Kami hanya akan bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan diri kami saja. Maka setiap dari mereka mengutarakan keperluan mereka. Al-Ahnaf bin Qais merupakan orang yang paling terakhir bicara karena usianya yang paling muda. Sebelumnya dia memuji Allah, kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya pasukan kaum muslimin yang menduduki tempat di Mesir telah tinggal di sebuah perkampungan yang penuh dengan pepohonan yang hijau dan tanah yang sangat subur, yaitu di daerah bekas kekuasaan Fir'aun, dan orang-orang yang menduduki tempat di negeri Syam yang telah tinggal di daerah yang penuh dengan kemakmuran hidup. Di sana banyak ditemukan buah-buahan dan perkebunan, yaitu di daerah kekuasaan Kaisar Romawi. Di daerah kekuasaan Kaisar Romawi. Teman-teman yang ikut kajian sahabat Nabi, ada yang masih ingat? Apa yang mereka temukan pertama kali? Biji-bijian yang dikira racun, beras. Jadi orang dulu itu sudah kenal beras. Di zaman sahabat Nabi sudah ada beras, yaitu ketika mereka berusaha untuk menaklukkan sebagian daerah Persia. Diceritakan bahwa pasukannya Utbah ini, ya, mereka istirahat karena kurang pangan. Mereka mampir di sebuah tempat yang di situ ada banyak kurma dan ada biji-bijian. Mereka kumpulkan biji-bijian ini, terus dikira racun, ya kan? Baru kemudian dipanaskan di atas api,
kulit-kulitnya melepuh, terlepas, keluar bulir-bulir putih. Baru mereka makan dan mereka bilang ini makanan sangat enak. Ya. Apalagi kalau itu digoreng, ya. Dijual di Gunung Kawi, namanya barokah. Baru mereka bilang, setelah itu kami baru tahu ini yang namanya beras. Gitu. Orang-orang yang menduduki tempat di negeri Persia telah tinggal di tepi sungai yang airnya tawar dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau dan subur, yaitu di daerah kekuasaan para Kisra. Akan tetapi kaumku yang menduduki tempat di Basrah tinggal di daerah yang tanahnya pecah-pecah, kering kerontang, sama sekali tidak ditumbuhi pepohonan. Salah satu sisinya merupakan laut yang terasa pahit karena tingginya kadar garam, dan sisi yang lain merupakan padang Sahara yang tak ada air dan tak ada rumput. Maka saya mohon, wahai Amirul Mukminin, hilangkanlah kesusahan mereka, bangkitkanlah gairah hidup mereka lagi, dan ikutlah bersama mereka ke Basrah untuk menggali sebuah sungai sehingga penduduk bisa mengambil air yang tawar dan segar, binatang ternak mengambil minum darinya untuk mengairi sawah-sawah mereka, sehingga kondisi kehidupan dan keluarga mereka berangsur-angsur membaik dan harga-harga barang menjadi murah. Dengan semua itu akhirnya mereka bisa menolong untuk bangkit jihad di jalan Allah. Ini pelajaran bagi kita adalah jangan lupa kemakmuran umat. Jangan lupa kesejahteraan. Kesejahteraan. Kalau di zaman sekarang begini, kita punya pondok pesantren, jangan sampai jomplang. Mudirnya pesantren kemana-mana pakai mobil, rumahnya bagus sendiri, dibangunkan oleh pondok. Sementara ustadz-ustadznya, ya Allah, rumahnya itu kecil-kecil, kurang layak ditinggali. Baru masuk rumahnya sudah ketemu di situ tempat tidur, di situ juga tempat masak, dekat situ ada kamar mandi, ya, dan terlalu jomplang. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama tadi, oh kan kita itu ikhlas. Iya ikhlas, betul ikhlas. Tapi ikhlas karena Allah saja tidak cukup. Kita juga harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan guru-guru, kesejahteraan ustadz-ustadz di pondok. Ya. Kecuali kalau semuanya pada susah, mudirnya susah, ini susah. Akhirnya semuanya hidup prihatin bareng-bareng, beda lagi. Yang miris itu adalah satu lingkungan pondok, temboknya satu, gerbangnya satu. Ketika masuk rumah mudir beda sendiri dibandingkan dengan guru-guru. Coba lihat bagaimana Ahnaf bin Qais mengatakan, ada sebagian daerah yang kaum muslimnya tinggalnya begini, luar biasa enak. Tapi di tempat kami kering kerontang, mau ambil air dari laut tapi pahit, terlalu asin. Bisakah kami dibuatkan sumur? Bintangnya juga nggak banyak-banyak. Maka sang khalifah memandang Al-Ahnaf bin Qais dengan penuh kagum. Dia pun berkata kepada para utusan yang lain, kenapa kalian tidak melakukan seperti yang dia lakukan? Demi Allah, ini baru seorang pemimpin. Yang difikirkan apa? Bukan cuma dirinya, tapi juga rakyat, orang-orang yang ada di dekatnya. Kemudian diberikan kepada mereka beberapa hadiah, dan di saat hadiah tersebut diberikan kepada Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, demi Allah wahai Amirul Mukminin, kami tidak menempuh perjalanan melewati padang gurun yang luas, juga tidak menghela unta kami sepanjang siang dan malam hanya untuk hadiah. Dan sebenarnya kami tidak membutuhkan bantuan Anda. Yang membutuhkan itu adalah kaum kami, seperti yang telah kami tuturkan tadi. Jikalau Anda telah memenuhi sekedar apa yang dibutuhkan mereka, maka itu sudah cukup bagi kami. Maka mendengar perkataan
Ahnaf ini bertambah kekaguman Umar kepadanya. Dan Umar pun berkata, pemuda ini nanti yang akan menjadi pemimpin orang-orang Basrah. Amirul Mukminin berkenan memberikan izin kepada para utusan untuk kembali pulang ke Basrah, tetapi beliau tidak mengizinkan Al-Ahnaf pergi bersama mereka. Beliau minta untuk Ahnaf tinggal bersamanya 1 tahun. Khalifah Umar radhiyallahu anhu telah melihat tentang ketajaman pandangannya, apa yang dimiliki oleh pemuda dari Bani Tamim ini berupa kecerdasan otaknya, kejelasan omongannya, keluhuran jiwanya, ketinggian cita-citanya, dan sikapnya yang tidak mau mengambil hadiah. Beliau memintanya untuk tinggal bersamanya agar bisa menasihati dan mendidiknya, dan agar dia bertemu dengan para pembesar sahabat sehingga bisa mengambil petunjuk mereka dan mendalami agama Allah Ta'ala dari mereka. Juga beliau berniat untuk mengujinya dari jarak yang dekat agar bisa melihat ke dalam jiwanya sebelum beliau memberinya wewenang untuk mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Itu semua karena Amirul Mukminin mengkhawatirkannya, termasuk orang-orang yang ternyata hanya pintar berdebat dan berbohong. Mereka itulah orang-orang yang jika baik maka melimpah dunia ini dengan kebaikan, dan jika rusak maka kepintaran mereka akan menjadi mara bahaya bagi manusia. Di saat 1 tahun telah berlalu, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ahnaf, Ahnaf, aku telah mengujimu beberapa kali. Tidaklah aku melihat dari dirimu kecuali kebaikan. Dan aku juga telah menyaksikan kebaikan di saat kamu tidak dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan aku pun berharap agar dalam keadaan sembunyi-sembunyi pun kamu bisa seperti dirimu itu. Kemudian Khalifah mengutusnya untuk memerangi Persia dan menulis surat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Amma ba'du, dekatilah Al-Ahnaf bin Qais ini dan ajaklah dia bermusyawarah dan dengarkanlah pendapatnya. Al-Ahnaf menggabungkan diri di bawah bendera-bendera kaum muslimin yang bergerak ke timur dan barat di negeri Persia. Maka nampaklah tanda-tanda kepahlawanannya yang membuat derajatnya semakin tinggi, bintangnya semakin bersinar. Dia bersama kaumnya, yaitu Bani Tamim, berhasil menunjukkan keperkasaannya dalam peperangan melawan musuh dengan sebaik-baiknya dan mencurahkan segala tenaga dengan sekuat-kuatnya, sehingga Allah Ta'ala membukakan bagi mereka kota Tustar yang merupakan permata mahkota Kisra, dan jatuhlah Hurmuzan dalam tawanan mereka. Siapa itu Hurmuzan? Hurmuzan adalah panglima Persia yang sangat kejam, salah seorang pemimpin yang sangat kuat kesadaran akan harga dirinya, memiliki kemauan yang sangat keras dan kemampuan tipu daya yang hebat dalam peperangan. Kemenangan-kemenangan yang dicapai kaum muslimin telah memaksanya untuk berdamai dengan mereka lebih dari 1 kali. Tapi dia selalu mengkhianati perdamaian tersebut saat mempunyai kesempatan, dan dia menyangka bahwa dirinya tetap mampu untuk menggapai kemenangan. Di saat mereka mengepungnya di negeri Tustar, dia sembunyi dalam sebuah benteng dan berkata kepada mereka, sesungguhnya kami memiliki 100 anak panah. Demi Allah, kalian tidak akan mungkin bisa sampai ke sini jika di tanganku masih ada anak panah tersebut. Kalian semua tahu bahwa aku adalah pemanah yang jitu, maka tidak ada faedahnya kalian menahanku setelah aku berhasil melukai dan membunuh 100 orang dari pasukan kalian. Maka mereka pun berkata, terus apa yang kamu inginkan? Hurmuzan menjawab, aku ingin diberlakukan berdasarkan keputusan khalifah kalian. Terserah dia mau melakukan apapun padaku. Ya, maksudnya jangan dibunuh gitu. Kaum muslimin menjawab, ya sudah, terserah kamu. Maka dia pun melemparkan busur anak panahnya ke tanah, dan kemudian dia diikat, dikirim ke Madinah, dikawal oleh pasukan pemberani di bawah pimpinan Anas bin Malik, pelayan Rasulullah, dan Al-Ahnaf bin Qais sendiri. Pasukan itu segera mempercepat langkah menuju Madinah bersama Hurmuzan yang sudah ditawan ini, untuk memberikan kabar gembira kepada Amirul Mukminin tentang kemenangan mereka, dan untuk menyerahkan 1/5 barang rampasan ke Baitul Mal kaum muslimin, serta menyerahkan juga orang yang sering mengkhianati perjanjian lagi tercela kepada khalifah dan meminta kepastian hukum mengenai dirinya, yaitu siapa tadi namanya? Hurmuzan. Ketika mereka sampai di perbatasan Madinah, mereka ingin menunjukkan Hurmuzan
dalam keadaan yang sudah menjadi ciri khasnya di depan kaum muslimin. Maka mereka pakaikan pakaian kebesaran yang ditenun dari kain sutra yang mahal, dibordir dengan benang-benang emas, kemudian diletakkan di kepalanya sebuah mahkota yang dirangkai dengan permata berkilau, menyandang sebuah tongkat yang terbuat dari emas murni yang dilingkari dengan permata dan mutiara. Maksudnya gini teman-teman, Hurmuzan ini panglimanya Persia sudah ditangkap dan mau diserahkan kepada Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminnya? Umar. Nah, ketika dia tertangkap, atributnya itu masih dilepas begitu. Nah, ketika sudah akan masuk ke perbatasan Madinah, maka orang-orang ingin memakaikan ciri-cirinya dia ini, mahkotanya, jubahnya, tongkatnya, untuk memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwa pimpinannya Persia sudah ditangkap. Di saat kaki-kaki mereka menginjakkan tanah Yathrib itu apa? Madinah. Mereka segera dikerumuni oleh masyarakat, tua dan mudanya. Semuanya melihat kepada tawanan mereka sambil berdecak kagum melihat keadaan tawanan tersebut. Mereka membawa Hurmuzan menuju rumah Umar, tapi mereka tidak menemukan Umar. Kemudian mereka pun bertanya dan dikatakan kepadanya, sesungguhnya tadi Umar pergi ke masjid untuk menyambut utusan yang datang kepadanya. Maka mereka pun pergi ke masjid, tapi ternyata Umar tidak ada di sana. Dan di saat terasa lama pencarian mereka, orang-orang datang berduyun-duyun hingga saling berdesak-desakan. Di antara mereka dalam kebingungan tersebut, mereka melihat beberapa anak kecil sedang bermain, dan anak-anak kecil itu pun berkata kepada mereka, "Ada apa dengan kalian? Kenapa dari tadi hilir mudik seperti mau mencari Amirul Mukminin?" Maka mereka mengatakan, "Ya memang kami sedang mencari Amirul Mukminin. Mana Umar ya?" Maka anak-anak itu bilang, "Sesungguhnya Umar tadi tidur di dekat kanan masjid, berbantal sejenis mantel yang bertudung kepala." Ya. Ada yang mengatakan Umar tidur di bawah pohon. Sebelumnya Umar radhiyallahu anhu keluar menemui utusan dari penduduk Kufah dengan memakai mantel yang bertudung kepala tersebut. Dan di saat para utusan itu telah pergi, dia lepas mantelnya, diletakkan sebagai penyangga kepala, lalu kemudian dia usap pelupuk matanya sehingga kantuk menyerangnya. Maka pasukannya Anas dan Ahnaf membawa Hurmuzan menuju ke sisi kanan masjid, dan di sana mereka melihat ternyata sang khalifah lagi tidur. Mereka pun duduk di sampingnya, begitu juga tawanannya. Hurmuzan ini sama sekali tidak memahami bahasa Arab dan sama sekali tidak terbesit dalam pikirannya bahwa yang tidur ini adalah Amirul Mukminin. Karena kan pembicaraan tadi dengan anak-anak itu, dia tidak memahami bahasa Arab, yang dia pahami adalah bahasa Persia. Dan nggak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sampai duduk di dekatnya Umar, dalam keadaan dia tidak memahami bahwa ternyata Umar ini adalah yang sedang tidurnya adalah Amirul Mukminin. Benar-benar ia telah mendengar kesengsaraan Umar dan kezuhudannya dari perhiasan dunia dan gemerlapnya, akan tetapi dia tidak pernah sama sekali membayangkan, walaupun hanya sekilas, bahwa orang yang telah menundukkan Romawi dan menundukkan Persia tidur di dekat masjid tanpa alas, tanpa penjaga, tanpa pengawal. Dan di saat dia melihat masyarakat duduk sambil terdiam, dia menyangka bahwa mereka sedang siap-siap untuk melaksanakan sholat, kemudian mengawasi kedatangan khalifah. Ya, dipikirnya Hurmuzan ini, oh ini loh orang-orang pada mengumpul sholat. Ini pasti bentar lagi rajanya lewat nih pasti, yang pakai pengawal macam-macam pasti bentar lagi. Nggak tahu yang mana, yang lagi tidur. Al-Ahnaf bin Qais kemudian memberikan isyarat kepada masyarakat agar tidak bicara, jangan gaduh, supaya tidak membangunkan khalifah. Dia telah mengetahui di saat hidup bersama khalifah, karena dulu kan Ahnaf pernah tinggal sama khalifah berapa tahun? Setahun. Dia tahu saat dia hidup bersama khalifah bahwa sedikit sekali khalifah ini matanya terpejam di malam hari.
Terkadang dia berdiri di mihrabnya untuk beribadah kepada Allah. Terkadang dia pakai baju yang usang berjalan mengelilingi kota untuk memeriksa keadaan kaum muslimin, dan terkadang menjadi menjaga rumah-rumah kaum muslimin dari bahaya yang datang di malam hari. Isyarat yang diberikan oleh Al-Ahnaf memancing perhatian Hurmuzan. Ya, jangan gaduh. Itu kan isyarat-isyarat gitu, meskipun beda bahasa kan kita bisa paham. Ya. Maka dia pun menoleh kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah ini di catatan kaki disebutkan salah seorang sahabat cerdas dan berpengalaman, menjadi gubernur Basrah dan Kufah, dan pada masa pemerintahan Umar diturunkannya Utsman, kemudian diangkat kembali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Basrah hingga dia meninggal di sana. Sahabat siapa ini? Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebelum saya lanjut, saya beri hadiah. Siapa yang tahu profil Al-Mughirah bin Syu'bah dalam hubungannya dengan tauhid? Atau lebih spesifik, apa hubungan Al-Mughirah bin Syu'bah dengan berhala? Yang ikut Mia pasti tahu. Siapa ikut Mia? Apa hubungannya? Ya. Yang menghancurkan berhala. Berhala yang mana? Berhalanya yang mana? Lata, Uzza, Manat. Manat. Kalau berarti yang dua lagi. Habis itu Uzza, Lata. Al-Mughirah ini yang diutus Nabi untuk hancurin berhala yang mana? Dan kenapa dia yang diutus? Ya, berarti yang mana? Karena saya tahu, kalau saya berikan clue begitu, kenapa dia diutus? Pasti antum akan tahu. Karena antum ikut Mia dan antum tahu, dari 3 utusan Nabi, hanya dia yang diutus karena sebuah alasan. Ya, berarti berhalanya yang mana? Salah. Betul, sudah Taifnya. Taif itu tempatnya siapa? Lata. Lata itu siapa? Tukang adun roti, yang suka bagi-bagi roti kepada jamaah haji. Setelah Latanya wafat, orang-orang cari mana ya yang dulu suka bagi-bagi roti. Orang bilang, oh sudah wafat dia. Di mana kuburannya? Di Taif. Orang-orang berkunjung ke Taif, lalu dibuatkan semacam prasasti untuk mengenang siapa? Lata. Hingga lama kelamaan jadilah berhala Lata. Ketika Nabi diutus, Nabi berkata, pokoknya kami akan hancurkan Lata. Orang Taif bilang, oh jangan, nggak bisa, pokoknya hancurkan. Ya udah 3 tahun kami bersama Lata, nggak bisa. 3 bulan, nggak bisa. 3 minggu, enggak. Ya udah kalau gitu kamu sendiri yang hancurkan. Gampang. Maka Nabi utus Al-Mughirah bin Syu'bah. Kenapa dia diutus? Karena Al-Mughirah ini orang Taif. Ibaratnya kalau itu adalah Makassar, maka yang diutus dari Balikpapan pasti yang sukunya Bugis. Supaya enak gitu, satu hati. Balik sini. Isyarat yang diberikan oleh Ahnaf untuk diam memancing perhatian Hurmuzan. Maka Hurmuzan menoleh kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, yang Al-Mughirah ini paham bahasa Persia. Dia berkata, emang siapa yang tidur ini? Maka dijawab oleh Al-Mughirah, inilah Amirul Mukminin Umar. Seketika itu juga Hurmuzan membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget. Kalau saya penerjemahnya saya tulis menganga. Menganga mulutnya karena kaget. Umar, mana penjaga dan pengawalnya? Al-Mughirah berkata, Umar ini tidak punya penjaga, tidak punya pengawal. Maka Hurmuzan bilang, kalau begitu harusnya dia jadi nabi. Kemudian Al-Mughirah berkata, dia telah berbuat seperti perbuatan nabi. Karena nabi dahulu juga
tidak pakai pengawal, tidak pakai penjaga. Nabi Muhammad SAW dulu begini juga. Ya. Ketika Nabi membimbing kami, ya seperti inilah gayanya Nabi kami. Dan Umar ini cuma meniru perbuatannya Nabi. Maka semakin banyak manusia dan kegaduhan pun semakin bertambah, sehingga bangunlah khalifah. Beliau pun langsung duduk tenang. Beliau melemparkan pandangan kepada manusia dengan kaget, ada apa ini? Nah, maka beliau melihat pemimpin Persia, di atas kepalanya ada mahkota yang berkilauan, tertimpa sinar matahari, di tangannya ada tongkat menyilaukan mata. Kemudian khalifah memandangnya dengan pandangan yang tajam dan bertanya langsung, Hurmuzannya. Maka Ahnaf langsung menjawab, iya Amirul Mukminin, benar inilah Hurmuzan. Maka terlintaslah bayangan emas, permata, mutiara, sutra. Kemudian beliau langsung memalingkan mukanya dan berkata, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku memohon pertolongan atas tipu dunia. Segala puji bagi Allah yang telah merendahkan orang ini dan pengikutnya di bawah Islam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai sekalian manusia, pegang teguhlah agama kalian. Pegang teguhlah agama kalian dan ambillah petunjuk dari Nabi kalian yang mulia. Janganlah sampai kalian menyalahgunakan kenikmatan dunia, karena sesungguhnya ia adalah tipuan belaka. Selanjutnya, di saat telah selesai pembicaraannya, maka Al-Ahnaf bin Qais menyampaikan berita gembira dan memberitahukan apa yang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin dari barang-barang rampasan. Dan berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Hurmuzan telah menyerah kepada kita dan meminta keadilan hukum Anda. Maka bicara dengan dia jika Anda berkenan. Umar berkata, aku tidak mau berbicara kepadanya, sehingga kalian lepas dulu semua perlengkapan kesombongannya itu. Karena dia datang dalam keadaan pakai atribut. Maka mereka melepas perhiasan dan mahkota Hurmuzan. Diambil tongkatnya, memakaikannya pakaian yang tebal tenunannya untuk menutupi badannya. Di saat itu barulah Umar mau menoleh kepadanya dan berkata, Hurmuzan, bagaimana pendapatmu? Ya, kamu mau diapain nih? Karena kamu sudah berkhianat dan keputusan dan dari pengkhianatanmu dan kesudahan dari keputusan Allah ini. Tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa Hurmuzan ini hobinya adalah berkhianat. Kalau ada semacam perjanjian antara orang Persia dengan kaum muslimin. Hurmuzan menundukkan kedua matanya ke tanah dengan merasa terhina. Dia berkata, wahai Umar, sesungguhnya kami pada masa jahiliyah, dan begitu juga kalian, Allah tidak bersama kami dan kalian. Kami bisa mengalahkan kalian, dan di saat kalian masuk Islam, Allah bersama kalian, kalian pun mengalahkan kami. Umar berkata kepadanya, kalian telah mengalahkan kami seperti yang kamu katakan tadi. Alasan lainnya adalah karena kalian bersatu, sedangkan kami berpecah belah. Umar melihatnya dengan tajam dan berkata, apa alasan dibalik pengkhianatanmu yang berulang-ulang itu, Hurmuzan? Maka dijawabnya, aku takut kamu bunuh aku jika aku berterus terang. Alasannya apa? Saya tidak mau kasih tahu, karena nanti kalau saya kasih tahu kamu bisa bunuh saya. Umar bilang, ya udah, kamu nggak diapa-apain kecuali kamu beritahukan. Di saat Hurmuzan mendengar perkataan Umar, hilang sebagian rasa takutnya. Maka dia bersiasat. Saya haus, katanya. Umar memerintahkan untuk diambilkan minum dan didatangkannya segelas air dalam gelas kasar. Ya, Hurmuzan lihat, kalau saya mati dalam keadaan haus, maka saya pasti tidak akan bisa minum air dalam wadah seperti ini. Umar kemudian bilang, datangkan air dengan wadah yang dia senangi. Saat dia mengambil wadah tersebut, maka gemetarlah tangannya. Umar berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu berkhianat? Ya, maka dijawabnya,
Saya nggak mau jawab, nanti kalau saya jawab saya bisa dibunuh. Ya, tunggu saya minum dulu. Umar berkata, ya sudah, kamu nggak akan dibunuh sampai kamu minum dulu. Tapi bukannya diminum malah ditumpahkan. Maka Umar pun berkata, bawakan air yang lain. Hurmuzan kemudian berkata, aku tidak butuh air lagi. Aku hanya ingin engkau memberikan jaminan keamanan kepadaku dari pembunuhan. Maka Umar bilang, loh, justru hukumanmu nanti ini saya sendiri yang akan bunuh kamu. Hurmuzan bilang, kamu sudah memberi suaka. Umar bilang, kamu berdusta. Ya, pusing nggak bacanya? Ya, maksudnya gini loh. Hurmuzan itu lagi ditanyain, kenapa kamu ini setiap kita punya perjanjian kamu mesti berkhianat. Hurmuzan ini bersiasat supaya nggak dibunuh. Maka dia bilang, saya nggak mau bilang karena saya takut dibunuh. Umar bilang, ya sudah, kamu nggak akan dibunuh kalau kecuali kamu kasih tahu. Ya, sampai kamu nanti kasih tahu dulu, baru nanti kamu dibunuh. Ya, maka dia bilang, saya haus. Ya udah, nih air. Sambil sudah dikasih air, ayo bilang kenapa? Apa alasannya? Dia bilang, dah nanti dibunuh. Ya udah, kamu minum dulu, baru setelah itu dibunuh. Nah, nggak diminum malah diapain? Ditumpahin. Setelah ditumpahin, Umar bilang, datangkan air lagi. Maka Hurmuzan bilang, saya nggak butuh air. Loh, tadi kan saya sudah bilang, kamu kasih tahu, kamu minum dulu, kasih tahu, nanti kamu dibunuh setelah itu. Ya, tetap mau dibunuh. Karena memang keputusannya Umar adalah dia tetap dibunuh. Tapi Hurmuzannya bilang, nggak jadi. Sekarang kamu sudah nggak bisa bunuh saya karena kamu telah memberi suaka. Umar bilang, lah, mana ada? Kalau di sini kan kamu berdusta. Andaikan itu terjadi di balik papan, pasti apa katanya? Mana ada? Gitu. Maka Anas bilang, wahai Amirul Mukminin, ya benar aja sih. Tadi Anda telah memberikan suaka baginya. Maka Umar bilang, Anas, bagaimana mungkin saya memberikan suaka kepada orang-orang yang telah membunuh saudara laki-lakimu, Al-Barra bin Malik, Najza'ah bin Thawr? Tidak mungkin. Masa saya berikan suaka untuk Hurmuzan ini? Maka Anas pun berkata, tadi Anda sudah mengucapkannya. Anda bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya kamu nggak dibunuh jika ia memberikan berita kepada Anda. Dan Anda juga telah berkata, tidak akan dibunuh dia sampai dia minum air tersebut. Tapi kan dia nggak minum, udah ditumpahin airnya. Gitu. Jadi itu siasatnya siapa tadi? Hurmuzan itu untuk selamat dari hukuman mati. Ahnaf pun menguatkan perkataan Anas. Orang-orang yang hadir pun ikut memberikan persaksian bahwa khalifah tadi sudah terlanjur terjebak oleh permainan kata-katanya Hurmuzan. Kemudian Umar melihat Hurmuzan dengan perasaan marah dan berkata, kamu ini tadi sudah memperdayai saya. Demi Allah, aku tidak akan terberdaya kecuali oleh orang muslim. Maka Hurmuzan akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan Umar pun menetapkan untuknya diberi 2.000 dirham. Seringnya pengkhianatan Persia kepada perjanjian mereka dengan kaum muslimin telah merisaukan perasaan Umar sehingga ia tidak bisa tidur. Maka dia mengumpulkan para utusan yang datang bersama Hurmuzan dan Umar berkata kepada mereka, apakah kaum muslimin telah menyakiti ahli dhimmah, orang kafir yang ada dalam kekuasaannya orang Islam, dan mereka bermuamalah dengan muamalah yang jelek sehingga orang-orang Persia sering mengkhianati perjanjian mereka? Ya. Maka berkatalah salah seorang utusan itu, demi Allah wahai Amirul Mukminin, kami tidak pernah melihat seorang pun dari kaum muslimin berbuat jahat kepada mereka ataupun mengkhianati perjanjian hubungan mereka atau menipu mereka dalam akad jual beli. Maka berkatalah Umar, lalu kenapa ya mereka itu suka berkhianat? Maka salah seorang di antara utusan memberikan jawaban yang tidak memuaskan perasaan Umar.
Maka disitulah akhirnya Al-Ahnaf bin Qais yang kita sedang baca biografinya ini, dialah yang memberikan jawaban. Katanya, sesungguhnya engkau Amirul Mukminin telah melarang kami untuk memasuki negeri Persia dan memerintahkan kami untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada di sana dari tanah-tanah dan perkotaan mereka. Dan sesungguhnya Persia itu masih memiliki raja yang masih hidup dan kerajaan yang masih berdiri. Ya, jadi sebenarnya bukan dikatakan berkhianat juga. Uang memang Persia ini belum hancur kok. Kerajaannya masih ada, rajanya masih ada. Dan sedangkan Anda memerintahkan kami para mujahidin hanya cukup memerangi yang di kota-kotanya aja, yang pusatnya belum. Mereka akan memerangi kami atau memerangi kita perlahan-lahan untuk meminta kembali apa yang menjadi milik mereka. Mereka akan bersatu lagi jika ada yang menggerakkannya, dan terulanglah kesempatan untuk meraih kemenangan. Dan sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, tidak akan mungkin berkumpul dua raja dalam satu wilayah. Maka salah seorang di antara keduanya harus keluar dari situ. Apabila engkau memperkenan kami untuk merangsek maju ke pusatnya, kami akan runtuhkan kerajaan mereka dan kita akan lengserkan pemimpin mereka. Maka akan putuslah harapan-harapan mereka, padamlah gerakan-gerakan mereka, dan lemahlah urusan mereka. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Umar yang selama ini disangkakan orang Persia itu suka berkhianat, dikiranya begitu. Maksudnya Ahnaf sebenarnya juga tidak bisa dikatakan begitu, karena sesungguhnya kalau ada yang mereka ini kalah, yang kalah ini cuma kecilnya saja. Ibaratnya mau ngambil Indonesia, yang diambil cuma Balikpapannya, Grogotnya, Tenggarongnya. Ya, harusnya ke pusatnya sekalian. Maka Umar pun menundukkan kedua matanya ke tanah sesaat, kemudian berkata, kamu benar wahai Ahnaf. Kamu menyingkap apa yang tidak terlihat oleh kasat mataku dari urusan mereka. Ya, maksudnya untuk seterusnya perangi sampai pusatnya. Makanya sampai hari ini, apakah ada negeri Persia di dunia ini sekarang? Tidak ada. Siapa yang menaklukkannya? Kaum muslimin di pemerintahan Umar dan dilanjutkan oleh kaum muslimin setelahnya. Demikianlah pendirian dan sikap Ahnaf, dan ternyata pengaruh pendapatnya tadi mengubah perjalanan sejarah sampai di saat kita sekarang ini tidak lagi menemukan negeri yang namanya Persia. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah tinggal satu orang lagi, satu orang, yaitu Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, yang merupakan tokoh di dalam mazhab Hanafi. Beliau masih ada di sini ada dua kisah, dan insya Allah setelah itu habislah kajian para tabi'in ini. Setelah kita membacanya kurang lebih mungkin 2 tahun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.